Oi, layar anaknya. Siapa? Lucu-lucu. Ini kan Astagfirullahaladzim, baru punya mobil kayak gitu aja banyak nikah banget. Ngemis-ngemis minta maaf. Mampus. Di depan umum seakan-akan saya ini harusnya berjuang jenengan. Tersulut emosi itu mas, spontan gilaf mas. Polisi memaafkan tapi proses tetap lanjut. Seperti apa? Rasain. Ngerem lah penjara lu. Saat itu yang ada di rumah itu orang Bank BNI juga yang menunjukkan rumah ini kepada saya. Dalam minimal mengembalikan biliet saya loh Bang. Kasus uang gereja tabungan para umat yang hilang 28 miliar di Bank BNI. Dan ini semua dimulai dari tahun 2019. Kenalin ke tokoh antagonis kita, Andi Hakim Febriansyah, bahkan auranya pun aura haram, tau gak sih? Ingat kan lu pada pas gue bilang si Gembul ini langsung resign. Nah pas dia resign, dia tuh ngambil semua biliet-bilietnya, dibawa semua. Terus dia kabur 2 hari kemudian kemana? Ke Bali. Habis dari Bali ke Aussie, dari Aussie ke New Zealand. Goblok. Habis dari sana dia kemana? Dia umroh. Dia pakai duit itu, dia umroh ke tanah suci. Gue kasih tau lu, ini orang ya kalau disamain nama babi pun, babi jodoh 2. Gue kasih tau lu, gila satu bad. Enak banget mana umroh lagi ya. Ini goblok nih orang nih. Tolol. Dengan ini, Pak Jokowi, saya serahkan mantan pasangan saya kepada Bapak Ya, dengan mas kawin sajadah. Nah, gitu aja. Jadi itu aja. Jadi Bapak nanti mesti kasih saya sajadah, Pak. Betul. Setuju, Pak? JK, udah sih Pak, udah tua pensiun, udah di Pak anteng-anteng Pak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa kayak budiman yang cantik, yang ganteng, dan cetar membenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar guys. Seperti biasa, gue mau ngebahas video-video viral ya, dari tentang kehidupan sampai ke dunia politik. Nah, langsung aja yuk kita gas yuk. Kita menuju TKP and play. Saya juga sudah lete. Kamu lihat gak? Ada desnya, lalu lihat kamu gak mau. Jangan bergila. Hah? Betul saya juga Pak. Kamu nggak tahu ceritanya dia Pak. Tadi tuh nampaknya juga ikut-ikut. Songong banget ya. Ya. Doni nama saya. Maaf punya mata. Ini ada desem. Iya Pak. Iya. Nggak tahu ceritanya. Berarti ibu ini untung jalan. Saya ngerem gajah. Untung anak saya pakai sabuk pengaman. Kalau anak saya nggak pakai sabuk pengaman, sekarang anak saya. Oi, layar anaknya. Aku tak tahu wabu Pak Bapak. Mulai syuting kecuali mau Sabar banget ya siapa? lucu-lucu. Ini kan Astagfirullahaladzim, baru punya mobil kayak gitu aja banyak nikah banget. lucu-lucu. Mobilnya juga ngeredit itu kayaknya itu. Wah, main fisik. Bukan cuma kamu tidak punya aturan ya. Dalam ada aturannya. Kata tertib lalu lintas di mana? Namanya ini risol ya. Ayo rumah polisi. Jangan Kredit aja banyak tingkah. Ayo urusan polisi. Ayo urusan polisi. Apa maksudnya mau menghindar? Mau menghindar. Apa maksudnya mau menghindar? Kilo ya guys. Diam, selesaikan masalahnya. Diam, selesaikan masalahnya. Ayo padamu. Ayo. Ayo selesaikan masalahnya. Bu, izin mobilnya ya Bu. Diam. Aku tak minjemin sepeda mobilku. Jangan lari kamu. Ini di tengah jalan. Nawawa. Sebelah kanan. Tangan nawa. Kamu lari jangan. Banyak tingkah banget, mobil masih kredit aja lu. Ya elah ya Ruby. Noyer anak si ibu itu, terus helmnya si ibu itu ditampol, tasnya ditarik-tarik, bulagu banget nih, kelakuan anomali lu ya. Ampun. Proses hukum berlanjut di kasus ibu muda maki pemotor toyor kepala anak. Oke, rasain. Video jam 2 malam sampai subuh nggak bisa tidur Bu. Ngemis-ngemis minta maaf. Ngemis-ngemis minta maaf, bacot ya. ini kan Sama yang ngeplak saya. Sama Ayo. ngata-ngatain saya Mampus. di depan umum. Seakan-akan saya ini loh
loh rebut suami jenengan. Saya sama kata-katain barang-barang yang ada di kebun binatang keluar semua. Terus kalau misalkan sampean di posisi saya dikata-katain teman sampean atau siapa sama kayak gitu, saya mau. Kalau saudara saya yang salah, yo saudara saya yang masuk. Biar dia juga ada efek jerah. Kalau misalkan nanti dia mengulangi lagi di jalan, kasihan juga yang di jalan, Mas. Misal itu tadi kemarin saya, untung saya. Kalau orang lain, Ya ini suaminya si ini yang cewek ini ya? kayak gini, anak saya nggak berani Pak lewat jalan yang kemarin. Saya dilarang bawa motor sendiri, nggak boleh, saya suruh gojek. Ya gue ngerti ya, namanya di jalan emosi itu, maksud gue kendalikan emosinya gitu. Itu sampai anak kecil jadi korban, itu anaknya si mbaknya ini ya. Tolol banget ih, ya ampun, ya ampun. Ini ada wawancaranya deh. Spontan gilaf, Mas. Kenapa nak? Saya gilaf, Mas. Wah, pakai masker udah nyeting kalau. Posisi saya sama anak di dalam mobil. Jadi saya juga mengkhawatirkan anak saya itu, Mas, takut kenapa di dalam mobil. Jadi posisi pas miring mobil saya, Bu Lutfi buka maskernya, dari kiri ke kanan gitu, Mas. Beriringan bersamaan gitu ya. Iya, di Bacot, buka maskernya, cot. depan ada mobil, ya ada mobilnya orang lain. Jadi Bu Lutfi itu masuk di tengah-tengah antara mobil saya sama mobil orang gitu, Mas. Terus kenapa Pak sampai maki-maki gitu, Pak? Gak halus-halus saja gitu. Iya, karena tersulut emosi itu, Mas. Spontan gilaf, Mas. Bu Lutfi memaafkan tapi proses tetap lanjut. Seperti apa? Rasain. Ngerem lah penjara lu. Namanya keluargaan karena saya ada anak, Mas. Nggak bisa penjara lu, nggak ada urusan. Sudah bekerja sekali lagi langsung memproses dan melakukan pencarian. Ibu yang memakai roda 4 itu tidak ada di wilayah kota Mojokerto Kota. Dan akhirnya hari Sabtu 18 April 2026 ibu tersebut diamankan dan langsung dibawa ke Polres Mojokerto Kota. Karena ini negara hukum dan ibu yang menjadi korban tersebut telah membuka dalam laporan polisi dan sampai sekarang belum ada pencabutan. Makanya sampai sekarang proses itu masih berlanjut. Leboks ya. Hasil mediasi dengan mbaknya Korban ya? tadi, mbaknya minta maaf, tapi kita secara manusiawi juga sudah memaafkan. Tapi ini kan negaranya negara hukum ya, jadi semua kasus yang terjadi kemarin saya serahkan ke pihak kepolisian atas laporan perkara perampasan, kekerasan terhadap anak, sama perbuatan yang tidak mengenakan, tidak tenggoran sama sekali. Dihentikan, dipotong gini. Nih, potong depan. Setelah itu saya disiram pakai air, kena muka sama anak saya. Nih, disiram pakai air. Setelah itu mbaknya maki-maki saya, terus dia keluar dari mobil. Iya, baru cekcok. Ada kekerasan, pemukulan, Ada buktinya nyolok kan? mata 2 kali, nginjak kaki. Nangis ya cerita. Ya, kalau misalkan saya melawan dengan hal yang sama, apa bedanya saya? Saya di situ juga bawa anak, dia juga bawa anak. Saya nggak mau anak saya mendengar kata-kata yang kurang enak juga dari saya. Saya nggak mau nanti anak saya meniru perbuatan orang tuanya dengan cara menyelesaikan hal yang sama. Saya langsung minta maaf. Pada saat itu saya sudah langsung minta maaf, tapi mbaknya tidak mau memaafkan pada saat itu. Bu Lutfi, kunci motornya itu dibawa sama orangnya? Iya, kunci motornya diambil sama orangnya kok, diambil langsung gitu. Di video itu tak pikir cuman dimatikan, terus kayak biasanya polisi kalau nilang orangnya nggak bawa helm itu loh Bu, dimatikan terus dicabut terus dikembalikan. Loh, jadi terus Bu Lutfi pulangnya naik apa?
dijemput sama suami pulangnya. Pakai kunci serep? Nggih, pakai kunci serep. Jadi kunci yang satunya dibawa sama mbaknya. Nah, saya parah pulang ya. diambilkan suami kunci serep. Waduh. Terus sekarang informasi ceweknya ini di mana ibunya yang marah-marah itu? Tangkap. Kata dari pihak kepolisian itu mbaknya nggak di rumah, mbaknya ada di luar kota gitu. Waduh, gimana dong kita Yang mau? orang tuanya. Oke, jadi fakta pertama si ibu yang marah sudah nggak di Mojokerto lagi keluar kota. Fakta kedua, kunci motornya Bu Lutfi diambil dan belum dikembalikan. Jadi Bu Lutfi ini takut kalau parkir di mana-mana nanti bisa hilang karena kunci serepnya ya itu kan Bu ya? Iyalah, bahaya. Iya, hanya satu kuncinya Bu. Gitu. Terus yang ketiga, apakah Bu Lutfi sudah membuat laporan ke kepolisian? Belum Bu, ini rencana mau bikin laporan. Oke. Ini sebelum 1 hari pasca pelaporan ya. Oke. Karena videonya viral kan. Jadi kalau Ibu mau, saya bisa menjembatani untuk langsung ke Polres Mojokerto dengan Bapak Kapolres Pak Herdiawan. Ya. Kota gitu. Ya, Polres Kota Mojokerto. Jadi nanti Ibu pasti dihandle sampai habis, sampai mediasi, sampai ketemu dengan Ibu dengan lawannya yang marah-marah itu Bu ya. Oke, teman-teman, jadi segitu aja ini update terbaru. Ternyata kuncinya diambil. Wah, wes nyamuk. Jedul anake wong, kunci motornya diambil. Pengen ketemu aku tuh Bu, ambil orang ini Bu. Main nampol ya Bang. Aku pengen ketemu, pengen tak suruh nyanyi itu loh Bu, lagunya Bon Jovi. And I will love you. Kayak tadi cocok itu suaranya. Soalnya suaranya itu serak-seraknya kayak mantep loh Lek. Kayak lagunya Bon Jovi. Ya, terus juga buat ibu yang marah-marah, kalau siap bertemu, kalau sudah datang lagi ke Mojokerto, saya siap juga. Karena kan Bu Lutfi sudah saya kasih kesempatan bicara. Siapa tahu Ibu juga ada pandangan sendiri. Saya siap untuk menjadi ini fasilitas berbicara, ya. Oke, semoga cepat dikembalikan ini kuncinya ini. Takutnya kalau parkir di mana-mana hilang nanti Anda lagi loh yang jadi tersangka, ya. Oke, Bu Lutfi, terima kasih. Oke, ini pasca kejadian sebelum pelaporan. Tapi sekarang sudah dilaporkan. Walaupun dia sudah ngemis-ngemis minta maaf, cium kaki lututnya gitu ya. Seperti Wagub Kalbar. Mau menjem lutut KDM, masih ingat kalian? Ya si apa yang marah-marahnya itu tetap sudah dimaafin ya secara kemanusiaan gitu. Lo udah gue maafin. Tapi karena dia trauma gitu ya. Proses hukum terus berlanjut dan akhirnya apa? Dipenjerong. Lebok siap. Rasain anomali goblok yang model begitu harus dipenjara biar kapok ya. Bapak ini jawab dengan saya, ya memang kalau saldo seperti ini suster masih banyak juga nasabah yang lain katanya. Oh, artinya kami bukan nasabah prioritas yang masih di atas untuk ukuran mereka. Tapi tujuan dia datang akhirnya arahnya kemana? Dia katakanlah, suster, pertanggal hari ini Saudara Andi Hakim Febriansyah itu tidak pegawai BNI lagi. Dan produk yang ditawarkan itu bukan produk BNI. Astaga. Saya mungkin ada 5 menit Bang, nggak sadar ambil. Oh, pingsan? Karena luar biasa beratnya Bang. Nggak bisa saya ukirkan bagaimana sekarang beratnya menanggung ini. Nggak. 1 rupiah pun nggak ada uang saya Bang. Saya suster yang mengabdikan diri ke gereja, tidak menikah, tidak memiliki harta pribadi, tetapi saya harus mempertanggungjawabkan uang umat. Gereja mempercayakan ini, dan umat ini mau menyimpan uang karena apa? Selalu mereka katakan kami percaya karena suster yang menyimpan uang. Nah di situ, maka saya ingat pada saat itu Bang, air minum ada di hadapan saya, lalu ibu temannya tadi ini sudah kusut-kusut tangan saya. Ingat tadi ini deposito ini siapa tahu masih dirantau, saya mau kejar begitu kan. Nah, yang ketemu di situ mertuanya. Lalu saya katanya, boleh saya dapat nomor istrinya, nomor HP-nya. Tolonglah Bu,
sambungkan saya ke Bapak. Begini itu saya katakan, tolonglah Bu, saya hanya butuh biliet kami. Bahkan saya sampai katakan di situ, seandainya ada kesilapan sana sini tentang uang dengan Pak Andi, mari kita selesaikan secara persaudaraan. Dalam minimal mengembalikan biliet saya loh Bang. Itu yang jadi beban paling Itulah besar. beban paling besar. Pasti seenggaknya lu pada di sini udah pada tahu kan kasus uang gereja tabungan para umat yang hilang 28 miliar di bank BNI. Dalam video ini gue bakal bantu jelasin secara singkat kronologi seperti apa. Kalau ada kesalahan atau tambahan bisa bantu komen di bawah ya. Ini semua dimulai dari tahun 2019. Kenalin ke tokoh antagonis kita, Andi Hakim Febriansyah. Bahkan auranya pun aura haram, tau gak sih? Oh, namanya si Andi. Kejadiannya tahun 2019 dan ini udah lumayan lama banget ya. Oke. Gembul satu ini tuh merupakan kepala kantor kas BNI yang kepalanya. dia itu tiba-tiba suatu saat datang ke gereja kucuk bawa semua ID lengkap dari ID tag, kartu nama, seragam dan semua atribut yang lengkap. Dan si gembul satu itu dia tuh menawarkan ke Suster Natali ini produk fiktif. Apa produk fiktifnya? BNI Deposito Investment yang bunganya tuh bisa sampai 8%. Buat yang kalian masih bertanya-tanya kenapa gereja bisa punya uang sebanyak itu 28 miliar, itu bukan uang gereja, hey. Itu adalah uang 1.900 jemaat atau umat yang dijaga amanahnya sama si Suster Natalia. Dari dulu Suster Natalia itu selalu bilang ke umat-umatnya atau ke orang-orang buat ayo kita mulai nabung gitu loh. Buat apa? Buat masa depan anak-anakmu. Jadi selama 45 tahun orang-orang tuh pada nabung di dia, ngerti nggak? Ngerti nggak? Paham nggak? Lanjut ya kronologi ya. Jadi si Suster ini kalau misal dia masukin duit ke BNI, udah kekumpul semua nih di BNI. Nah si bajingan ini dia tuh bakal telepon si Suster ini buat bilang ini uangnya bakal dimasukin ke deposito ya. Logika ya harusnya kalau lu ada penarikan atau lu ada pemasukan itu harus pakai tanda tangan si Suster kan. Nah tapi ini kagak. Nah si bajingan ini keparatnya apa? Dia tuh ngasih blanko kosong cuman pakai TTD dia. Nah, jadi setiap suster ini masukin duit ke BNI, nah si bajingan-bajingan ini mereka tuh bisa seenak jidat ngambil duit itu tanpa sepengetahuan korban kita. Di Desember 2025 gereja ini tuh mau ngambil 10 miliar tapi kagak bisa. Si Andi itu alias si gembul satu itu ngulur-ngulur. Udah diulur-ulur, dijanji-janjiin terus ngomongnya Pak, iya bulan depan bisa, Oke ditunggu tuh. Januari kagak bisa. Februari dia bilang udah pasti bisa, tunggu ya sabar ya. Ternyata 18 Februari si gembul satu itu resign. Sekitar 23 Februari akhirnya ada ketua kas baru datang ke gereja tersebut. Dia memperkenalkan diri dan saat itu juga Suster Natali tahu kalau dia ditipu. Karena apa? Itu si gembul udah hilang. Ingat kan lu pada pas gue bilang si gembul ini langsung resign. Nah pas dia resign dia tuh ngambil semua biliet-bilietnya, dibawa semua. Terus dia kabur 2 hari kemudian kemana? Ke Bali. Habis dari Bali ke Aussie. Dari Aussie ke New Zealand. Habis dari sana dia kemana? Dia umroh. Dia pakai duit itu dia umroh ke Tanah Suci. Gue kasih tau lu. Ini orang ya kalau disamain nama babi pun babi jodoh 2, aku kasih tau lu gila satu bad. Enak banget mana umroh lagi ya. Ini larinya udah kemana-mana nih. Ini goblok nih orang nih. Dan sebau-bau haram tau gak sih. Lanjut 30 Maret dia akhirnya ketangkep dan dia juga mengakui semua perbuatannya. Tapi duitnya kemana? Duitnya udah dipakai cuy. Dipakai jadi apa? Sport center, dibeliin tanah, dibeliin kafe, dibikin mini zoo. Bank BNI pun akhirnya melakukan verifikasi internal sendiri. Dan mereka apa hasilnya? Mereka tuh awalnya cuma mau mengganti 7 miliar. Gue tau lo, cuma 7 M dari 28 M. Gue kasih lu pada satu fakta lagi ya. Suster Natalia ini punya banyak utang ke beberapa orang. Untuk apa itu utang uangnya? Karena uang tersebut mau dipakai untuk umat-umat atau orang-orang yang membutuhkan di rumah sakit. Dia sendiri bilang dia nggak bisa membiarkan orang-orang tersebut meninggal. Beliau gak punya harta pribadi, uang gereja kagak bisa diakses. Jadi satu-satunya cara dia cuma bisa ngutang. Gak sedikit juga orang yang pernah kehilangan duitnya di bank BNI. Dan gue juga udah pantau, ternyata udah banyak banget netizen yang mulai nutup akun BNI mereka. Satu hal lagi yang gue banggain adalah gak peduli suku, ras, agama. Semua netizen Indonesia dalam hal ini mereka semua itu mempunyai kemanusiaan. OJK sendiri udah mengeluarkan surat resmi yang kalian bisa baca di sini. Dan per tanggal 19 April Bank BNI baru mengeluarkan statement kalau mereka akan mengembalikan uang 28 miliar tersebut. Kemarin dong. Viral aja lu baru kayak gini. Dari kemarin gak mau dibalik-balikin, cuma 7M. BNI. For your information, banyak banget juga kan netizen yang nanya-nanya kenapa sih berita kayak gitu gak masuk TV. Secara ini kan berita lumayan gede banget. Tuh jawabannya bisa kalian baca. Banyak banget pihak-pihak yang gak mau berita ini ditayangkan. Kalaupun berita ini ditayangkan tidak boleh disebut bank BNI-nya, hanya boleh disebut bank nasional atau bank pemerintah.
Karena video ini udah 4 menit, sekian informasi yang gue bisa sampein. Kalau misal ada informasi lebih atau tambahan, bisa bantu komen di bawah aja ya. Pasti Parah banget. Ya ampun, pakai duit itu ngajak anak bininya itu ya. Jalan-jalan guys, ada videonya nih guys. Ini videonya nih guys, ada guys. Goblok. Lu kayak orang iya lu pada ya. Tolol. Makan gak usah iri kalau lihat orang bisa hidup enak, belum tentu duitnya halal. Iya. Kayak ini contohnya nih. Serius nanya sekelas kepala cabang Bank BNI berapa sih gajinya? Yang gedeknya tuh dia pakai umroh itu loh. Ya mungkin kalau anak bininya kan, mohon maaf sekali lagi. Anak bininya kan keluarganya nggak ada yang tahu, iya kan? Orang mikirnya dapat pesangon ya karena dia udah diberhentiin kan dari bank gitu kan. Kepala cabang loh cok. Ini lebih bejat dari begal sih menurut gue. Ibu ada uang 28 miliar mau disimpan di bank. Iya Pak, itu dana koperasi, tabungan puluhan tahun dari ribuan umat kami, mayoritas buruh tani sawit. Wah mulia sekali, kebetulan kami di Bank Tok Tok ada produk deposito bunga tinggi, 8% per tahun, namanya Tok Tok Deposito Investment. Wah lumayan ya bunganya, ini aman nggak? Aman dong Bu, kita ini bank besar, kalau Ibu jadi tempatin dananya, nanti saya yang ngambil uangnya di sini. Jadi saya nggak usah ke cabang? Nggak usah Bu, Ibu terima jadi aja, nanti bilet depositonya saya sebagai kepala kantor kas yang kirim sendiri ke Ibu. Wah keren banget Pak, terima kasih ya. Sip. 8 tahun Halo kemudian. Pak, saya mau cairin deposito 10 miliar nih, mau bangun sekolah. Oh baik Bu, bisa tolong kasih bilet depositonya? Ini Pak yang waktu itu Bapak kasih. Sip, nanti saya proses ya Bu. Halo Pak, saya baru aja diinfo dari kepala kantor kas Tok Tok yang baru. Katanya produk Tok Tok Deposito Investment yang dari Bapak itu fiktif. Bener itu Bu, uangnya udah saya tilep. Selama ini bunga yang Ibu dapat itu dari uang Ibu sendiri, saya sisihin. Bapak jahat banget, saya laporin ke polisi ya. Saya udah di luar negeri Bu, udah ajuin pensiun dini juga ke Bank Tok Tok. Lagian bilet deposito palsunya udah saya pegang juga, Ibu nggak ada bukti. Hah, kok gitu sih? Oknum Bang. Sebut aja Bang, udah viral kok Bang BNI Bang. Ya, sekarang udah diganti. Nih, ini ada videonya nih. Tuh lihat. BNI akan kembalikan dana gereja Aek Nabara RP28R yang digelapkan ex pegawai. Langsung di-up sama Bang Denny Sumargo. Keren Densu ya, keren. Oke, topik terakhir kebahas ke politik ya. Kalau politik pasti ada JK nih. Setelah ada sebuah video viral di mana JK meminta agar Jokowi itu menunjukkan ijazah aslinya, tiba-tiba muncullah video Bapak Jokowi, guys. Ini seru. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1 semuanya akan saya tunjukkan. Pak, jika yang meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya seperti apa? Itu juga serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan. Bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh balik-balik. Ini kan sudah hampir 1 tahun. Segera P21 dan diserahkan kepada pengadilan untuk nanti kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang enggak benar. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1 semuanya akan saya tunjukkan. JK ditantang balik Jokowi dong. Pak kurang puas Ahok di penjara 2 tahun. Tuduhan penistaan agama. Padahal itu fitnah semua kan? Ya kan? Dibalikin sekarang. Demi memenangkan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta dan berhasil waktu itu. Apa yang terjadi? Jakarta hancur, Pak. Cuma dapat sumur resapan kita di tengah jalan. Dana hampir 500 triliun APBD, dapat puskesmas 1 aja kata orang. Yang lain janji palsu semua. DP 0%, OKOC, apalah.
yang katanya itu. Nah ini kalau ini di framing terus mau diangkat menjadi presiden, nauzubillah min zalik, Pak. Nauzubillah min zalik. Ini jangan sampai terjadi, karena ini sangat membahayakan. Kita tahu semua kita punya rekam jejak, jadi ini harus dijaga. Kapan ada lagi? Bapak punya statement tanggal itu tanggal 18 ini 19. Chaos. Bapak menyebut ada proyek kesayangan Jokowi harus dievaluasi. Proyek yang mana? Proyek yang mana yang disayangi Pak Jokowi? Semua Pak Jokowi menyayangi proyeknya yang dibangun di Indonesia untuk rakyatnya ini. Tidak ada sama dia proyek kesayangan. Ada bendungan yang dibangun 30 bendungan, perbaikan yang lain, tol dan sebagainya. Tidak ada. Kalau IKN itu mau digagalkan, kenapa? Karena nggak kecipratan bagian di situ gitu. Anies juga mengatakan kan bahwa pembangunan jalan tol, jalan selama periode Pak Jokowi tidak lebih baik dari zaman Pak SBY. Ngimpi lo, Nis. Lu bisa bangun apa gitu? Iya kan Pak ya? Dibalikin, lu bisa bangun apa, Nis? Lu megang Jakarta aja kayak gitu, Nis. Bikin resapan malah ngerusak jalan, ya elah. Nis. APBD berapa? 500 triliun cuman kebangun puskesmas 1. Nis kata Bapak Prabowo mah. Salam waras dari Australia. Australia. Saya sebagai orang Indonesia yang sampai detik ini, yang sampai saat ini masih berstatus sebagai warga negara Indonesia, masih membayar pajak di Indonesia. Siap. Sangat mendukung Bapak Jokowi untuk tidak menunjukkan ijazahnya kepada para lawan-lawan politiknya. Terserah kalian mau nuduh saya atau mau ngata-ngatain saya sebagai ternak Mulyono, terserah. Ternak Mulyono itu pintar-pintar, smart-smart, dan cantik-cantik. Kenapa saya sangat tidak setuju kalau ijazah Pak Jokowi harus ditunjukkan ke publik? Ini kepentingan siapa? Kan kemarin sudah ditunjukkan kepada penegak hukum, sudah ditunjukkan kepada kepolisian. Lalu apa lagi yang berhak membuktikan apakah sebuah dokumen tersebut asli apa tidak? Kan sudah ada pihak-pihak yang berwenang membuktikan itu dan sudah dilewati prosesnya. Kenapa sekarang malah Bapak JK ikut-ikutan meminta Pak Jokowi segera menuntaskan polemik dengan cara menunjukkan ijazah? Lucu ini Pak JK ini ya, Pak Kumis ini ya, dulu mewakili Pak Jokowi sebagai presiden. Kenapa tidak protes? Kenapa tidak dulu-dulu ditanyakan apakah Pak Jokowi itu punya keaslian ijazah apa tidak? Bukan Pak Jokowi yang memulai polemik ini. Jadi kenapa nyuruh Pak Jokowi ini mengakhiri polemik? Yang memulailah yang harus mengakhiri. Kalau nanti ijazahnya sudah ditunjukkan, yakin nih polemik bakal selesai. Yakin nih bakal nggak ada lagi keributan-keributan mengenai Pak Jokowi. Dulu Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala ini ketika mencalonkan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, ada kan melewati seleksi-seleksi dan tahapan-tahapan dari tahapan administrasi dan kelayakan. Lalu apakah orang-orang yang melakukan seleksi itu, contoh KPU itu tidak diakui kapasitasnya dalam memeriksa segala macam keaslian itu? Kenapa sekarang diributkan? Kenapa setelah selesai menjabat 10 tahun diributkan? Kalau kalian semua menuntut harus ditunjukkan ijazah Pak Jokowi, bagaimana dengan presiden-presiden sebelumnya? Apakah presiden-presiden sebelumnya punya ijazah? Punya ijazah asli? Pernah kalian lihat juga keaslian ijazah itu? Kenapa Pak Jokowi? Apa istimewanya Pak Jokowi ini? Kalau dugaanku ya, mungkin ya orang-orang yang membuat keributan, yang membuat segala macam keresahan di masyarakat ini, keonaran di masyarakat ini dengan suara-suara yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, adalah orang-orang yang dendam, yang sakit hati, yang ketika
masa jabatannya Pak Jokowi, mereka kekurangan cuan, mereka kekurangan uang masuk, mereka kekurangan proyek. Kenapa? Ya karena Pak Jokowi kan sangat tegas. Pada waktu itu nggak bisa macam-macam kan ketika zaman pemerintah Pak Jokowi. Jadi sekarang setelah selesai menjabat, seperti balas dendam. Ini menurut analisa aku itu, karena apa ya? Udah jelas-jelas Pak Jokowi 10 tahun diakui dunia. Pak Jokowi itu berhasil gitu membawa Indonesia bertahan ketika krisis melanda akibat COVID-19, di mana negara-negara lain itu hampir jungkir balik gara-gara musibah COVID. Tapi Indonesia tetap bisa bertahan. Jadi untuk kalian semua yang nuntut ijazahnya Pak Jokowi harus ditunjukkan, suruh juga semua mantan-mantan presiden yang dulu harus menunjukkan ijazah aslinya. Termasuk ijazahnya Pak Soekarno, termasuk ijazahnya Pak Soeharto, terus ijazahnya Ibu Megawati, Gus Dur, semua minta. Jangan cuma Pak Jokowi. Jokowi tawarkan JK, Wiranto langsung setuju. Oke. Memang berpasangan tahun 2009 Pak dengan Pak JK. Dan itu ketetapan pemerintah. Belum dicabut Pak. Ya. Sehingga secara adat kalau Bapak milih Pak Jokowi, milih Pak JK, itu harus ada acara adat. Nah hari ini, sore ini Pak, kita pakai acara adat. Sederhana aja Pak, singkat dan sederhana kan begitu. Dengan ini, Pak Jokowi, saya serahkan mantan pasangan saya kepada Bapak dengan mas kawin sajadah. Nah, gitu aja. Jadi itu aja. Jadi Bapak nanti mesti kasih saya sajadah, Pak. Betul. Setuju, Pak? Yang nyerahin siapa? Pak Wiranto. Katanya Jokowi jadi presiden gara-gara saya. Lah, gimana sih? Nah ini, aku terima mantan kamu kan begitu lah. Baik, saya terima Pak Wiranto, saya terima. Diem tuh, makanya Pak JK Pak JK sendiri yang ditawarin sama Wiranto ke sono. Langsung Pak JK, udah sih Pak, udah tua pensiun, udah anteng Pak. Anggapan pernyataan Yusuf Kala, Ketua Termul angkat bicara yang melarang Pak Jokowi buka ijazah itu saya. Ini apa nih tumen nih? Apa nih yang punya gunung? Mana? Coba pendengar gua. Dosa apa gue ini? Tinggal di negeri kayak begini. Kenapa lo, Bang? Astagfirullahaladzim. Ini wakil presiden loh, mantan wakil presiden. Coba ngomong. Bicara seperti ini. Jangan lantur ya Bang ngomongnya Bang ya. Bapak mantan wakil presiden, Bapak Yusuf Kala. Iya Pak, saya ketua Termul Pak. Iya Pak, yang ngelarang Pak Jokowi buka ijazah tuh saya Pak. Dan yang ngelarang paling tegas tuh buka ijazah Pak Jokowi itu adalah undang-undang Pak. Undang-undang PDP Pak, Perlindungan Data Pribadi. Ya terserah Pak Jokowi mengeluarkan ijazah atau enggak di hadapan publik, nggak ada juga itu kewajiban Pak Jokowi untuk nunjukin ijazah ke hadapan monyet-monyet Pak. Ya monyet-monyet ya, bukan Bapak, monyet-monyet yang minta ijazah Pak Jokowi itu dibuka ya Pak ya. Kan yang minta nunjukin ijazah sih kan Pak JK sama itu siapa, Roy Suryo. Betul lo manggil Pak JK sama Roy Suryo dan rombongan itu Bang. Lu jangan kayak gitu loh Bang. Apaan lu? Lu kena undang-undang lu. Karena mereka ini Pak, ya monyet-monyet ini selalu nggak puas Pak dengan apa kinerja Pak Jokowi. Jadi Bapak mantan wakil presiden jangan mau dari domba. Kita percaya kok, kita Termul, kita percaya sama Bapak. Ya, saya ketua umum Pro Gibran Pak. Ya percaya sekali dengan Bapak. Jangan percaya sama monyet-monyet Pak. Kita ini lagi diadu domba. Monyet Bang. Ya, kemarin Pak SBY dituduh sebagai bohir katanya. Sebagai bohir ijazah. Saya nggak yakin kalau Pak SBY itu seperti itu karena beliau negarawan. Terus siapa? Saya nggak yakin. Bapak juga, saya nggak yakin Bapak dituduh sebagai bohir. Saya nggak yakin. Okay. Ini mah permainan si Roy Suryo kayaknya ini mau ngacak-ngacak semuanya negara ini diadu domba. Ya, saya menduga ya.
Jadi Bapak jangan terprovokasi Bapak, gitu loh. Bapak adalah panutan kami. Apalagi terlebih saya nih orang Bugis juga. Nenek saya orang Bugis. Ya, jadi saya yakin, ya orang Bugis itu nggak ada yang neko-neko. Saya yakin itu. Jadi Bapak, ya kalau Bapak nyebut-nyebut Termul, sampaikan pada Termul. Iya betul, saya Termul, Ketua Umum Termul. Saya mewakili Termul-Termul ke Indonesia Pak. Jadi Pak, ya kami Termul ini mendukung Pak Jokowi ikhlas Pak, sesuai dengan kredibilitas dan kapabilitas yang beliau punya, sesuai dengan insting kita, intuisi kita Pak. Ya saya ini dokter Pak, nggak mungkin saya sembarang dukung Pak. Ya. Lalu sebutin dong gelar lo Bang. Gelar lo kan panjang Bang. Kalau dijejerin itu Bang, dari sini ke sono nih ruangan gua ditulis gitu Bang, nggak muat kayaknya Bang. Sebutin dong gelar lo. Jadi tolong Pak, jangan seakan bernarasikan Termul itu hina sekali Pak di hadapan masyarakat yang lainnya. Itu. Jadi Pak, Bapak jangan dengerin monyet-monyet Pak. Monyet itu Pak, ya, Bang, semua monyet itu Pak. Siapa? Suryo gitu Bang? Saya sedih Pak melihat orang tua saya Pak Yusuf Kala diginikan sama orang, sedih saya. Ya. Sampai seorang wakil presiden tanahnya aja direbut, udah jadi sertifikat orang, bayangkan. Wakil presiden Pak. Bapak itu wakil presiden, tanahnya sampai dibalik nama pakai nama PT lain. Gila ini negara Pak. Gila Pak. Sampai sekarang ini Pak Presiden dan Wakil Presiden mantan ya, diadu domba lagi. Ini gila Pak, ini ada permainan politik tingkat tinggi Pak. Jangan terpengaruh Pak. Tetap solid ya. Tetap jalan ya seperti biasa Pak. Jangan sampai Bapak ini diadu domba sama Pak Jokowi. Pak Jokowi juga tetap negarawan sejati, semua negarawan sejati, Pak Prabowo juga semua, Pak SBY juga, Ibu Mega juga ya. Beliau-beliau ini orang-orang baik dan pernah berjasa. Jangan mau diadu domba Pak. Udah politik, tapi jangan lupakan persatuan dan kesatuan. Tetap semangat ya Bapak, Ibu Mega, Pak SBY, semua orang-orang berjasa. Jangan mau domba Pak. Saya Termul Pak, tapi saya nggak terhina Pak. Udah belasan tahun saya dibully juga. Tetap Pak, nggak ada masalah Pak, nggak tumbang Pak. Karena Allah, ya ketika Allah memuliakan kita, walaupun jutaan manusia, miliar manusia menghina kita, kita tetap mulia Pak. Yakin itu Pak. Tar dulu. Tantangan tentang naik ke atas ring cepot mendet udah dijabanin belum? Katanya lo nggak ngair, lo nggak berani sama cepet mendet Bang. Mana sih? Oke, kayaknya cukup ya. Sampai di sini dulu nih, durasi lumayan panjang nih. Gue nggak biasanya gue bikin konten nih, sekarang main-main panjang nih ya, karena ya mumpung lagi ada waktu gitu guys ya. Oke, thank you so much buat kalian semuanya yang sudah mampir. Jangan lupa kalian follow akun TikTok yang videonya gue reaction, nonton juga di video-video sumber aslinya ya. Akun-akunnya kan ada di situ. Kalian silakan nonton di video-video aslinya, di sumber-sumber aslinya. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.